Terpaksa menikahi Pak Ustadz, season 3, bab 25. Adek hari ini nggak sekolah, nggak apa-apa ya? Enggak, adek mau sekolah, Mi. Akil melipat tangan di atas perut dengan wajah merengut kesal. Kakak hari ini berangkat kuliah jam berapa? Tanya Alika pada Safa. Jam 9. Alika menghela napas panjang. Tidak ada pilihan lain. Paling ia menitipkan Akil pada gurunya jika nanti Alika belum pulang dari rumah sakit. Niatnya juga ke sana hanya menjenguk saja karena tidak mungkin berlama-lama. Apalagi Hana mengatakan ayahnya Rafael sebenarnya melarang Hana dan Syafiq untuk datang lagi. Sebenarnya Alika masih trauma karena kejadian kemarin. Meski tidak melihat langsung, tapi ia juga takut Akil melakukan hal yang sama. Berbeda dari anak pada umumnya, Akil kadang tidak memiliki rasa takut dan belum bisa membedakan antara bahaya atau tidak. Syafiq sudah berangkat lebih dulu karena ada hal penting di kantor. Setelah itu ia akan ke kantor polisi. Berhubung Alika tidak diperbolehkan mengemudi, ia memutuskan untuk meminta bantuan pada Nina. Nina masih tinggal di daerah di situ juga. Ia baru memiliki satu anak yang duduk di bangku sekolah dasar. Jam seperti ini, Nina sedang ada di rumahnya setelah mengantarkan anaknya ke sekolah. Aku tunggu di rumah ya, Nin. Setelah mengucapkan itu, sambungan telepon terputus. Diantar Mbak Nina, Mi? Tanya Safa, lalu bangkit dan menaruh piring kotor di wastafel. Iya. Nanti nenek gimana, Mi? Nenek katanya mau ikut pengajian di pondok. Nanti Kak Ara yang jemput. Alika tidak menceritakan apapun pada sang ibu. Kondisi Bu Rita tidak memungkinkan jika mendengar berita-berita tidak baik. Kebetulan Bu Nining dan Kiai Abdillah juga sudah ada di rumah. Kak Ara udah pulang liburan? Iya, tadi malam. Umi, ayo. Belum selesai Alika bicara, Akil menarik tangan wanita itu karena ingin segera berangkat ke sekolah. Iya, sabar. Nunggu dulu Mbak Nina datang. Panggil dulu Kak Hana di atas. Akil berlari menaiki anak tangga menuju kamar Hana. Sedangkan Alika mendatangi sang ibu yang berada di gazebo. Tadi sedang menelpon dengan Aluna. Alika menunggu sampai sang ibu selesai bicara. Mengerti anaknya sudah akan pergi, Bu Rita memutuskan sambungan telepon. Berangkat sekarang? Tanya Ibu Rita. Iya, aku berangkat sekarang. Ibu nunggu Ara datang. Safa juga masih ada di rumah kok. Alika membantu ibunya masuk ke dalam rumah. Usia sudah tidak muda lagi. Tulang juga sudah mulai keropos. Kamu pulang jam berapa? Insya Allah habis zuhur udah ada di rumah kok, Bu. Bu Rita berada di ruang tamu bersama Safa. Dan Alika juga kedua anaknya sudah siap-siap akan berangkat. Nina juga sudah datang. Adek jangan nakal di sekolah ya. Umi pergi sebentar. Nanti uang jajannya Umi titip di Bu Guru. Alika menjelaskan pada Akil. Lalu membuka pintu mobil. Umi mau kemana? Tanyanya lalu masuk ke dalam mobil. Mau jenguk dulu orang sakit. Emang aku gak boleh masuk nih? Hana terlihat ragu. Kita niatnya mau jenguk doang. Semoga aja bapaknya gak ada, jawab Alika. Mbak, aku ke toko baju sebentar ya. Sekalian mau beliin baju buat Nanda, ucap Nina menunjuk toko baju yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah sakit. Dengan jalan kaki juga bisa dijangkau. Iya. Nanti kalau kami masih di dalam, kamu tunggu aja di mobil. Nina mengangguk. Alika menggenggam tangan Hana sambil berjalan masuk ke dalam rumah sakit. Dalam hati Hana berharap tidak bertemu dengan ayahnya Rafael yang galak itu. Mereka datang hanya membawa buah-buahan. Karena orang sakit tentunya tidak boleh makan makanan sembarangan. Sampai di pintu ruang rawat,
Hana menghentikan langkahnya dan menatap sang ibu. Nggak apa-apa. Suara ketukan pintu. Alika mengetuk pintu ruang rawat, meminta izin pada orang di dalam agar bisa masuk. Masuk. Alika mendorong pintu dari luar lalu mengucap salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Yuni dan Rafael menjawab dengan serentak. Bibir Rafael melengkung membentuk senyum melihat sosok Hana berdiri di hadapannya. Celaka membawa keberuntungan, batin Rafael. Ini istrinya Pak Ustadz Syafiq ya? Tanya Bu Yuni. Iya Bu, Alika menyambut uluran tangan Bu Yuni. Lalu Hana memberikan keranjang berisi buah pada ibunya Rafael. Berbeda dengan Alika yang dikenal sebagai istrinya Syafiq, berbanding terbalik dengan anak-anak. Banyak yang tidak tahu si kembar anak Syafiq, tapi sangat mengenal Akil karena hampir setiap saat ikut bersama sang ayah ke masjid. Bagaimana kondisinya nak? Tanya Alika pada Rafael. Alhamdulillah mendingan tante, jawabnya. Kondisinya membaik karena pengaruh obat. Maaf ya mas, karena kecerobohan saya, mas jadi celaka, ucap Hana sambil menunduk. Nggak apa-apa kok, aku juga sekarang baik-baik aja. Sebenarnya aku juga salah karena nggak hati-hati. Rafael tentu ingin terlihat kuat di mata Hana. Meski sebenarnya banyak yang dirasakan, ia tidak ingin membuat Hana semakin merasa bersalah. Rafael menghindari saat itu bukan karena ia memang tahu yang ada di tengah jalan itu adiknya Hana. Rafael hanya tidak ingin sampai ada yang terluka karena dirinya. Cukup di masa lalu saja ia melakukan itu. Silahkan duduk. Bu Yuni mengajak Alika dan Hana duduk di sofa. Ruang rawat Rafael memang bukan ruang rawat biasa. Semi menyiapkan ruang VVIP agar nyaman untuk pasien dan juga yang menjaga. Ada sofa yang bisa dijadikan tempat tidur yang nyaman. Ada kamar mandi di dalam juga. Televisi, kulkas, dan juga AC tersedia. Hana hanya sesekali menjawab saat ditanya oleh Bu Yuni. Seperti tidak ada kejadian apapun. Mereka mengobrol begitu akrab. Rafael sesekali mencuri pandang pada Hana yang sama sekali tidak melirik Rafael. Jadi Hana ini punya kembaran? Iya, kembarannya sedang kuliah. Masya Allah, senang ya punya anak kembar. Saat kecil pasti lucu-lucu. Sekarang udah besar cantik, ucap Bu Yuni. Iya Bu, semoga aja nanti punya cucu kembar juga, saud Alika dengan tawa kecil. Amin, semoga aja ya Bu. Katanya kalau ada keturunan kembar, ada kemungkinan dapat anak kembar juga. Maaf ya, suami saya nggak bisa ikut karena ada urusan lain. Dan motor punya Rafael sedang diperbaiki di bengkel, jelas Alika. Padahal nggak usah repot-repot tante, saud Rafael. Itu sudah tanggung jawab kami, balas Alika. Di tengah obrolan, ponsel Alika berdering. Ia dengan cepat merogoh benda pipi itu di dalam tasnya. Maaf ya, saya angkat telepon dulu, izinnya. Silakan Bu, ternyata Haura yang menelpon. Umi Lika, di rumah ada tamu. Safa udah berangkat tadi, ujar Haura. Kamu tanya, tamunya siapa? Tanya Alika. Sini, biar nenek yang bicara. Terdengar suara Bu Rita di sana. Lika, pulang sekarang. Calon menantu kamu udah ada di rumah. Kamu ini gimana sih? Calon mantu dateng malah ada di luar rumah. Bu Rita mengomel dari ujung telepon. Iya, sekarang aku pulang kok Bu. Sambungan telepon itu terputus. Alika menaruh kembali ponselnya dan beralih pada Bu Yuni. Maaf sekali Bu, bukannya nggak mau berlama-lama di sini, tapi ada tamu di rumah. Insya Allah besok kami kesini lagi, ujar Alika. Meski kecewa mendengar itu, tapi Rafael senang. Setidaknya ia bisa bertemu dengan Hana.
Jika setiap hari seperti ini, rasanya Rafael tidak ingin sembuh agar bisa terus didatangi oleh Hana. Mas Matiin datang nih, tanya Hana. Iya, telepon Abi biar cepat pulang. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengar. Gimana, menantu yang mana sih sebenarnya? Yang di rumah sakit atau yang datang ke rumah? Kira-kira yang mana nih? Tulis di kolom komentar. Oke, jangan lupa juga subscribe bagi yang belum. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.